Yoi mantap, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan gua. Apa kabar teman-teman semua? Di episode gua kali ini gua pengen sedikit kasih referensi dengan teman-teman semua terkait dengan mesin motor kita, mau itu motor matic ataupun motor gigian. Tapi sebelumnya teman-teman bisa tekan subscribe dulu dan like dulu video gua kalau kalian suka dengan video-video gua. Yuk simak terus. Yoi mantap, terima kasih teman-teman semua yang masih simak video gua sampai sekarang. Jangan lupa teman-teman untuk tekan subscribe dan like-nya kalau kalian suka dengan konten-konten gua yang seperti ini. Jadi di sini gua pengen kasih tips sedikit kepada teman-teman semua tentang cara merawat kendaraan mesin motor kalian itu, maupun matic ataupun bergigi. Yang utama dan paling utama itu adalah sebuah mesinnya. Jadi kalau gua boleh saran dengan teman-teman semua, usahakan saat mengganti oli mesin itu kalau bisa kalian buka sendiri. Selain di situ kalian bisa dapat manfaatnya, bisa dapat ilmunya, bisa tahu dengan keadaan oli mesin kalian itu layak atau tidak, atau oh ini oli kita sudah jelek di kilometer segini, jadi kalian bisa ngukur sendiri gitu kan. Dan kalau gua saranin juga buat teman-teman juga, kalau ganti oli itu harus keadaan dalam posisi mesin itu dingin gitu. Kalau gua pribadi sendiri sih, kalau gua di rumah ganti itu motor gua diemin kan sampai 2 atau 3 hari baru gua buka, karena oli itu sudah turun semua ke bawah. Jadi partikel-partikelnya sudah di bawah semua, tinggal kita buka dan dia keluar. Dan satu lagi juga nih buat teman-teman, jangan sesekali ataupun menyemprot dalam mesin kita tuh menggunakan kompresor gitu kan. Karena di situ kan banyak partikel lembut yang sudah turun ke bawah, lalu kalian semprot yang pastinya itu dengan tekanan yang tinggi. Di situ pasti bakal lama-kelamaan membuat rusak dalaman mesin kalian. Makanya kenapa dari zaman gua punya motor Vega Air dan ya matic-matic yang lain kayak Beat segala macam Revo tuh, gua dari dulu nggak pernah namanya ganti oli motor itu di bengkel. Jadi gua selalu ganti di rumah, karena menurut gua ya lebih efisien aja sih ganti di rumah gitu kan. Jadi mesin kita lebih terawat dan lebih terjaga. Contohnya aja tuh kayak fiksi gua, alhamdulillah dari 2012 sampai sekarang udah 2020 itu mesinnya masih tetap oke. Oke, baiklah, sekarang gua pengen merekomendasi teman-teman semua oli apa yang menurut gua pribadi ini sangat performanya sangat oke dan kualitasnya juga ya terjamin, dan menurut gua sangat worth it sekali untuk dipakai. Ini di sini gua tidak di endorse ataupun ya tidak ada sponsor ataupun yang lainnya, tapi di sini gua pengen ngasih pengalaman yang udah gua rasain ke teman-teman semua. Gua ambil olinya. Tada, ini dia Pastron Techno, warnanya hijau ya teman-teman semua. Kenapa gua milih oli ini buat gua pakai di Maxi gua dan si Fixie gua? Karena udah gua rasain pas gua bawa touring dari Lampung sampai ke Jawa Timur, ini oli bener-bener oke banget asli. Dia penguapannya lebih sedikit, dan untuk performa mesinnya semakin panas semakin oke bener. Dan untuk motor fiksi gua juga kemarin ya alhamdulillah sih tidak ada ya problem di mesin lah, ataupun selip ataupun tenaga jadi berkurang, nggak ada. Mesin itu jadi panas banget juga enggak. Sama aja di Maxi gue juga seperti itu. Cuman gue kemarin kan karena basic motor Maxi gue itu adalah panbel bukan rantai, jadi gue nggak terlalu gedor gitu kan. Jadi gue ambil 1,5 jam sampai 2 jam gue berhenti. Tuh, meskipun oli ini sangat ya mampu banget lah kalau buat jarak jauh. Dan satu lagi nih, kalau untuk air radiatornya gue tetap pakai produk Yamaha dari Yamaha Coolant. Kenapa? Untuk oli mesinnya gue nggak pakai Yamaha gitu kan, bukan berarti gue nggak cinta sama oli Yamaha, sama produk-produk Yamaha ya gitu kan. Di
sini kan gue sebagai reseller atau owner yang pengguna motor Yamaha, kita pengen yang terbaik buat si kuda besi kita yang jelas gitu lah. Jadi kalau gue rekomendasiin buat teman-teman semua, kalian bisa gunakan oli Fastron Tekno ini yang warna hijau, itu sangat oke banget, asli nggak bohong gue. Kalau buat radiatornya kalian bisa pakai ini aja deh, yang bawaan dari dealernya, ini juga udah oke banget. Untuk tingkat kejernihan airnya juga sangat bagus ketimbang yang beli di aftermarket yang lain lah, itu yang harga 10 ribuan tuh sangat gimana ya, menurut gue malah cepet panas radiatornya ketimbang dengan yang ini. Jadi pesan gue buat kalian, kalau kalian pas mau riding jauh ataupun keluar kota kemanapun itu, usahakan cek semaksimal mungkin kendaraan kalian itu. Jangan sampai saat kalian riding itu membuat malah gak nyaman atau ada trouble di jalan. Kan kalau begitu malah nanti ujung-ujungnya jadi repot. Makanya cek dulu. Dan tadi pesan gue juga, jangan lupa untuk ganti oli sendiri di rumah dengan posisi motor itu saat udah dingin. Karena takutnya kalau posisi motor itu masih panas dan kalian buka, karena baut dari si oli itu, mesin itu kan biasanya kalau kepanasan suka memuai, jadi nanti takutnya dol ataupun slack kalau kalian tetap paksa buka. Jadi itu saran gua, ya bisa menggunakan oli ini kalau kalian pengen mengikuti saran gua dari gua ini, karena gua udah lama pakai ini. Meskipun oli ini tidak diperuntukkan untuk motor, kan ini aslinya oli ini oli mobil, cuman karena ya kita sebagai orang Indonesia pengen coba-coba kan, jadi kita pasang di motor, ternyata performanya juga tetap oke. Jadi apa salahnya gitu kan. Ini kan oli ini sebenarnya terkenal dengan oli jahat katanya gitu kan, karena oli ini mah bukan untuk motor, aslinya untuk mobil. Menurut gua juga meskipun ini oli mobil, tapi ya menurut gua ada sangat worth it banget sih, jadi nggak ada masalah lah gitu kan. Jadi kalau teman-teman semua itu menggunakan oli dengan kode yang hurufnya SN atau SL atau pokoknya yang hurufnya lebih jauh lagi, lebih tinggi lah gitu kan, itu lebih bagus lagi gitu kan. Makanya ini gua di sini menggunakan APSN yang lebih bagus lah. Kan kalau standarnya yang di oli Yamaha itu kan APSL, jadi standar ya. Itu menurut gua olinya kalau untuk jarak jauh ataupun kita untuk touring jauh itu kurang pas lah menurut gua, karena penguapannya masih lumayan dan performa mesin cepat panas. Jadi dia kalau sudah kita riding setengah jam ataupun 1 jam, itu dia udah mulai kerasa panas banget, motor tuh rasanya udah agak berat gitu kan. Kemarin jarak yang gua tempuh dari Lampung sampai Jogja pertama itu gua udah ngabisin sekitar 200 km gitu. Lebih deh kayaknya, berapa gua lupa juga sih. Karena lupa juga sih, udah lama. Jadi total pokoknya gua dari berangkat sampai pulang itu semuanya udah 2.500 km. Mantap banget. Dan gua ganti oli pakai ini nih, ini udah berangkat sampai mau pulang lagi tuh gua ganti lagi, jadi gua ganti 3 kali. Sampai rumah gua ganti lagi, jadi gua ganti 4 kali selama berangkat, selama riding 2 minggu kemarin. Mantap pokoknya. Dan untuk air radiator kemarin sih alhamdulillah awet, jadi penguapannya lebih sedikit, jadi nggak terlalu banyak ngabisin radiator. Karena yang namanya jalan panas kan, pasti dia ada penguapan dan ya pasti dia berkurang lah dikit. Ya gua kemarin ya gua sediain bawain beginian karena antisipasi aja di jalan kan. Untuk harga Fastron Tekno ini sangat terjangkau banget menurut gua sih. Itu harganya cuman 70.000 untuk area Lampung gitu kan. Ini juga barangnya juga nggak sulit, jadi pom manapun itu semua ada gitu kan. Selain harganya murah, tapi hasilnya juga sangat oke banget. Jadi buat maxi kalian untuk riding jauh, ya gua rekomendasiin deh, keren banget ini. Kalau untuk air radiatornya ini di
dihargain. Kemarin gue dapet harga 55.000 di dealer Yamaha dimanapun semua itu. Tapi nggak tahu kalau di daerah kalian gitu ya, itu harganya berapa. Jadi mungkin sampai sini aja video gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini dia oli jahat, oli Fasron Tekno yang terkenal oli jahat, yaitu adalah oli mobil digunakan di motor. Tapi performa tetap oke dan sangat worth it banget nih, jelas. Oke, sampai